Sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagaimana disiplin ilmu yang berkembang sejak permulaan abad ke-20 Masehi, tepatnya pada tahun 1908 sampai 1909, di mana merupakan periode dasar-dasar ilmiah. Bimbingan dan konseling diletakkan oleh beberapa ahli jiwa dan pendidikan. Konseling asal mulanya bukan berasal dari negara kita, namun merupakan produk impor dari negeri Amerika Serikat. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Parsons, tepatnya di tahun 1908, di mana saat ia melakukan konseling karir. Pada tahun 1908 di Boston oleh Frank Parsons, didirikanlah suatu biro yang dimaksudkan untuk mencapai efisiensi kerja. Dan beliau mengusulkan agar masalah vocational guidance ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dengan langkah ini, dapat kita lihat bagaimana masalah bimbingan ini mendapat perhatian yang begitu jauh oleh beliau. Dengan demikian, maka akan menjadi jelaslah bagi kita bahwa bimbingan dan konseling yang kita dapati sekarang ini adalah merupakan perkembangan yang lebih lanjut dari vocational guidance yang dirintis oleh Frank Parsons. Setelah mengalami perkembangan dan pemantapan di negeri asalnya, bimbingan dan konseling menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia, hingga masuk ke negara kita. Di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling yang dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Model konseling anak usia dini. Model-model konseling di tingkat PAUD atau TK. Pendekatan layanan bimbingan konseling menurut Muro dan Kotman tahun 1995 menjelaskan bahwa ada 4 jenis pendekatan yang dapat didefinisikan sebagai layanan bimbingan, di antaranya pendekatan krisis, remedial, preventif, dan perkembangan. Pendekatan krisis. Pendekatan ini merupakan pendekatan layanan yang dilakukan bila mana terjadi masalah yang krisis dan guru atau pembimbing bertindak menyelesaikan masalah tersebut dengan cara teknik yang secara pasti. Yang kedua, pendekatan remedial. Pendekatan ini lebih memfokuskan guru atau pembimbing membantu menyelesaikan masalah anak dengan upaya penyembuhan dan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditampakkan anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang akan mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif mencoba mengatasi masalah-masalah yang akan muncul pada anak dan mengatasi masalah tersebut dengan cara memberitahukan akibat dari satu tindakan tertentu. Yang keempat yaitu pendekatan perkembangan. Pendekatan ini lebih mutakhir dan proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan lainnya. Model-model bimbingan konseling anak usia dini. Dalam hal ini mempunyai 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan krisis. Pendekatan krisis ini contohnya seorang anak menangis ketika anak bermain di luar kelas karena tangannya berdarah dilempar batu oleh teman sebayanya. Guru atau pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta anak untuk membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang telah melukainya. Yang kedua, pendekatan remedial. Nah, contohnya seperti ini. Pendekatan remedial mempunyai memfokuskan bantuannya kepada anak yang telah bermasalah agar seorang anak ini bisa mengatasi sebuah masalah-masalah yang telah dia alami. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pendekatan preventif. Dalam hal ini contohnya yaitu masalah-masalah yang terjadi pada anak seringkali seperti perkelahian, pencurian, merusak, menyerang dan sebagainya. Dalam hal ini seorang guru harus menginformasikan kepada anak tentang akibat-akibat dari tindakan tersebut seperti penculikan, perkelahian atau segalanya. Dan yang keempat yaitu pendekatan perkembangan.
Nah, contohnya yaitu dalam hal ini bimbingan di taman kanak-kanak atau PAUD muncul akan karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik. Nah, dalam hal ini seorang guru harus mengerti tentang perkembangan fisik motorik anak, kognitif, emosi sosial anak maupun bahasanya. Hal itu bisa membuat seorang guru bisa memahami seperti apa anak tersebut ketika melakukan sebuah permasalahan, dan guru juga harus mengerti tentang bagaimana perkembangan anak.